Halo semua, apa kabar? Udah pada tahu belum sih kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan inovasi terbaru, yaitu kolaborasi sosial berskala besar atau disingkat sebagai KSBB. Untuk penjelasan yang lebih baik, yuk simak video ini. Pertama-tama, kita perlu membahas teori U yang akan menjadi dasar dari bahasan ini. Sesuai namanya, teori U memiliki 5 langkah yang dapat divisualisasikan untuk membuat huruf U. Langkah tersebut antara lain adalah 1. Co-initiating, 2. Co-sensing, 3. Presensing, yang kini juga menjadi fokus dari bahasan ini, 4. Co-creating, dan 5. Co-evolving. Teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa setiap entitas sosial dapat beroperasi pada lebih dari satu inner place. Tantangannya adalah organisasi terkadang tidak melihat dan tidak mengaktifkan inner place lainnya tersebut. Maka dari itu, dengan memetakan titik buta tersebut, teori U menawarkan sebuah roadmap untuk melintasi batas pembaharuan dan perubahan yang otentik. Kemudian, apa sih presensing itu? Presensing merupakan perpaduan dari kata presence dan sensing. Tahap ini merupakan tahap untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak penting dan mulai menerima aspek-aspek baru untuk masa mendatang. Intinya pada tahap ini adalah melakukan transformasi bentuk lama dan menerima datangnya pengalaman baru. Dalam melakukan tahap tersebut, nantinya akan ada 9 outcomes dalam aspek presensing, yaitu 1. Serangkaian prakarsa pembuatan prototipe. 2. Tim inti untuk setiap inisiatif prototipe. 3. Peta 3D dari setiap inisiatif prototipe yang mencakup pada realitas saat ini, keadaan masa depan, dan titik pengungkit. 4. Daftar pemangku kepentingan utama untuk setiap prototipe. 5. Energi yang diinspirasi dalam tim. Kemudian 6. Tempat dan prasarana yang mendukung untuk jalan ke depan. 7. Daftar calon anggota tim tambahan yang perlu direkrut. 8. Tonggak pencapaian untuk meninjau kemajuan dan pembelajaran untuk setiap prototipe. 9. Sebuah narasi kepemimpinan yang muncul. Kita bahas mulai dari outcomes pertama, yaitu serangkaian prakarsa pembuatan prototipe, di mana KSBB ini merupakan program inovasi kolaborasi sosial yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengatasi dampak COVID-19 di DKI Jakarta. Program ini memiliki 4 fokus utama, yaitu paket makanan siap saji siang malam, paket sembako, paket lebaran, dan paket THR uang tunai. Inovasi KSBB ini dilatar belakangi oleh kekosongan penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak secara ekonomi, serta sebagai pemenuhan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi sebagai jaring pengaman sosial. Yuk kita lanjut ke outcomes kedua, yaitu tim inti untuk setiap inisiatif prototipe. Program KSBB merupakan program kolaborasi yang didasarkan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta atau Jakarta Development Collaboration Network yang dapat disingkat sebagai JDCN. Susunan keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 336 Tahun 2020. Pada masa pandemi COVID-19, JDCN berperan aktif dalam perumusan serta implementasi program KSBB di DKI Jakarta. Berdasarkan keputusan gubernur itu juga, badan-badan Pemprov DKI Jakarta yang terlibat antara lain adalah 1. Gubernur DKI Jakarta, 2. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, 3. Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi Jakarta, 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta, 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, 8. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta. Tim tersebut itu bertugas untuk mengawal jalannya kolaborasi yang ada di DKI Jakarta, termasuk mengawal jalannya program KSBB. Next, ke outcome ketiga, yaitu peta 3D dari setiap inisiatif prototipe. Pertama-tama kita melihat dari peta 3D program KSBB itu sendiri.
Di realitas saat ini, program KSBB tengah menjalani kolaborasi dengan para kolaborator dengan mengimplementasikan bentuk bantuan kepada masyarakat. Total kolaborator saat ini sebanyak 120 dengan 582 jumlah kolaborasi, yang mana memberi dampak kepada 2.686 RW. Pada keadaan masa depan, diharapkan dengan adanya KSBB, ke depan warga dapat mandiri dan terbantu, sehingga setelah PSBB berakhir, masyarakat dapat tetap survive. Pada titik bangkit diperlukannya bantuan kolaborator untuk membantu masyarakat Jakarta yang terdampak selama PSBB Jakarta. Beralih ke outcomes keempat, yaitu pemangku kepentingan KSBB. Mulai dari KSBB pangan, pemangku kepentingannya adalah pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan, seperti Palang Merah Indonesia, Basnas DKI Jakarta, Yayasan Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap, Human Initiative, Yayasan Dompet Duafa Republika, Soliditas, Lembaga Amil Zakat NU, dan Lembaga Amil Zakat MU. Sedangkan pada KSBB UMKM, pemangku kepentingannya adalah pihak yang mendorong pengembangan kewirausahaan secara terpadu, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menawarkan paket sarana dan prasarana, paket pinjaman modal, dan paket pelatihan. Pembina dari para wirausahawan ini adalah Jackpreneur. Kemudian pada KSBB Pendidikan, pemangku kepentingannya adalah penyedia Jack Wifi, yaitu pemerintah Provinsi Jakarta yang memfasilitasi fasilitas penunjang pembelajaran. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berperan sebagai fasilitator dalam pemberian bantuan yang menawarkan paket gawai pendidik. Paket tersebut menyediakan gawai untuk sekolah-sekolah yang mana dapat dipinjamkan kepada pendidik yang membutuhkan. Jadi selanjutnya kita akan ngebahas tentang poin kelima atau outcome kelima yang ngebahas mengenai energi yang diinspirasi dalam tim. KSBB merupakan bagian dari Jakarta Smart City atau yang kita kenal sebagai JSC, di mana memiliki semangat untuk membuat Jakarta baru yang efisien dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi demi mewujudkan Smart City bagi Jakarta. Kemudian, outcome ke-6 itu membahas mengenai tempat dan prasarana pendukung untuk jalan ke depan. Dalam hal prasarana pendukung berjalannya KSBB, sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan nih sebuah platform KSBB. Nah, bagi kalian yang mungkin belum dengar dan belum tahu kita harus akses kemana, kalian bisa akses ke corona.jakarta.go.id/id/platform-KSBB. Nah, melalui website ini, kita sebagai masyarakat dapat mengakses beberapa fitur loh, seperti yang pertama ada data pemantauan COVID-19 di DKI Jakarta. Selanjutnya, ada fitur peta. Nah, di mana meliputi peta kasus, peta kronologis, peta persebaran, dan zona pengendalian. Selanjutnya ada fitur kolaborasi yang membahas mengenai kolaborasi KSBB pangan, kolaborasi KSBB UMKM, dan kolaborasi KSBB pendidikan. Fitur selanjutnya ada fitur mengenai bantuan sosial. Nah, di mana fitur ini menyediakan informasi mengenai bantuan sosial dan distribusi bantuan sosial. Fitur selanjutnya ada Corona Likelihood Metric. Dan yang terakhir ada fitur informasi yang mencakup kebijakan, kajian, publikasi, serta artikel. Next, outcome ke-7 yang membahas mengenai daftar calon anggota tim tambahan yang perlu direkrut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka kesempatan nih bagi masyarakat untuk berkontribusi sebagai relawan penanggulangan COVID-19 di Jakarta. Nah, di sini ada 2 jenis posisi yang dibuka. Yang pertama, ada pelacak kontak atau kontak tracer, dan yang kedua, ada petugas data atau data manager. Di mana posisi pelacak kontak itu dibuka untuk 1.545 relawan, dan juga untuk posisi petugas data dibuka untuk 10 relawan. Nah, buat kalian nih yang ingin kontribusi, bisa banget ya langsung daftar jadi relawan untuk penanggulangan COVID-19 di Jakarta. Next, kita akan ngebahas tentang outcome ke-8 yang membahas mengenai tonggak pencapaian untuk meninjau kemajuan dan pembelajaran untuk setiap prototipe. Nah, di sini titik penting dari KSBB adalah terciptanya kolaborasi antar pihak
untuk melakukan bantuan terhadap masyarakat yang rentan terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Nah, tujuan dari adanya platform KSBB, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memfasilitasi antar pemberi bantuan dan penyelenggara bantuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Nah, jika paket bantuan terrealisasi, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian dari program tersebut itu berhasil. Nah, paket bantuan ini bisa dilihat ya. Nah, jadi ini ada ilustrasi kebutuhan nilai paket yang mencakup target programnya, paket siap sajinya, paket sembako, paket lebaran, paket THR, beserta keterangannya. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih lengkapnya, bisa download juga ya filenya. Selanjutnya, masuk ke outcome yang terakhir nih. Outcome ke-9, yang membahas mengenai sebuah narasi kepemimpinan yang muncul, yang membahas mengenai kisah kita, kisah tentang diri sendiri, dan kisah masa kini. Berdasarkan pasal 24 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 88 tahun 2020 mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajak seluruh komponen masyarakat di DKI Jakarta untuk saling berkolaborasi dalam memerangi dampak COVID-19. Gubernur DKI Jakarta menginisiasi nih platform KSBB atau Platform Kolaborasi Sosial Berskala Besar. Adanya pandemi COVID-19 ini juga memberi dampak loh dari berbagai sektor. Bukan hanya sektor kesehatan saja, tapi juga mempengaruhi sektor sosial dan sektor ekonomi. Nah, melihat masalah tersebut, akhirnya Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inisiasi sebuah program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB yang mana menekankan pada pendekatan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan bantuan tidak hanya bersumber dari negara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sini berperan sebagai fasilitator yang mana menghubungkan bantuan dari kolaborator kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, masyarakat yang membutuhkan ini seperti RW prioritas, pesantren, panti asuhan, panti jompo, panti disabilitas, UMKM, dan lokasi prioritas lainnya. Oke, karena semuanya udah kita jelasin nih, gimana? Kalian udah merasa belum menambah pengetahuan tentang KSBB? Kalau misalkan iya, jangan lupa ya, klik tombol like and subscribe. Bye!